Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam bagi kita semua, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan ya, sampai pada hari ini tepatnya hari yang ke-317 di tahun 2022, berarti sekitar 48 hari lagi saudara. Ya, kita akan menyelesaikan tahun ini. Rasa-rasanya baru beberapa minggu yang lalu kita Natalan seperti itu ya, Christmas celebrate. Tapi sekarang sudah gereja-gereja sudah sibuk lagi untuk mempersiapkan diri untuk merayakan, mensyukuri hari kelahiran Kristus. Maka perenungannya di situ adalah waktu begitu cepat berlalu, saudara. Maka terlalu sayang kalau waktu-waktu yang Tuhan karuniakan itu tidak kita pergunakan dengan baik ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita sama-sama diberkati lewat firman ini, saudaraku, dengan satu tema yaitu jangan seperti Esau. Saudara, adapun yang melatar belakangi pemilihan tema ini untuk kita renungkan pada kesempatan ini adalah tulisan daripada penulis kitab Ibrani pasal yang ke-12. Coba kita lihat saudara, sebagai ayat yang pertama yang melatar belakangi pemilihan tema ini saudara, untuk kita renungkan, kita pelajari pada kesempatan ini. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah ketemu, saudara boleh konfirmasi dengan berkata amin. Baik, kita baca ayat yang pertama ini bersama-sama. 2, 3, ya. Iya, saudara. Tema ini saya pilih ya, di latar belakangi tulisan daripada penulis kitab Ibrani ini. Bahwasanya saudaraku, jangan ada yang sama seperti Esau, yang cabul dan mempunyai nafsu yang rendah. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud ya daripada perilaku Esau tersebut. Nah, saudara, untuk kita mengetahui lebih mendalam terkait apa yang disampaikan penulis kitab Ibrani ini, maka kita akan memeriksa Kejadian, kitab Kejadian pasal 25 sampai pasal 27, saudara. Ya, saya akan mengutip beberapa ayat dan saudara kiranya bisa mengikuti alur pemberitaan firman ini dengan baik, karena saya akan menyampaikannya seperti biasa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Batam 13 November 2022. Jadi nggak lama-lama, dan saya harap saudara, kemampuan saudara yang luar biasa itu dalam menangkap, saudara pergunakan pada kesempatan ini. Amin. Baik saudara, mari kita ke kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Nah, jadi kita akan melihat pasal 25 sampai pasal 27, namun tidak secara keseluruhan kita baca untuk menghemat durasi. Nah, berdasarkan kitab Kejadian pasal 25 sampai pasal 27 saudara, maka setidaknya ada dua hal ya yang merupakan perilaku yang tidak baik daripada Esau untuk kita ketahui. Tentu untuk apa kita ketahui? Supaya kita belajar dari yang buruk itu, untuk kita menghindari perilaku yang seperti itu. Karena konsekuensinya nanti saudara terlalu fatal bagi Esau sendiri. Nah, yang pertama berdasarkan kitab Kejadian pasal 25 ya. Kalau kita lihat coba Kejadian pasal 25 ayat yang ke-27. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-27. Saya baca, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, tidak ada satu kata, satu kalimat, satu frasa dalam Alkitab yang tidak punya tujuan atau makna yang jelas. Karena apa? Karena sumber daripada kitab suci kita itu jelas adalah Allah. Ya. Jadi behind of text adalah Allah.
Di balik daripada teks itu adalah Allah. Penulis hanya instrumen, hanya alat yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menulis apa yang Tuhan mau. Dengan cara tentunya Roh Allah yang menerangi mereka, yang memimpin mereka. Sehingga tulisan itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Dan kita menerima itu bahwasanya Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Nah, kalau penulis kitab Kejadian menyampaikan hal ini tentang pertumbuhan kedua anak ini, yaitu Esau dan Yakub, ada dua hal yang berbeda. Esau itu seorang yang suka berburu, ya, dan tidak suka tinggal di kemah. Ya, kemah tentunya berbicara tempat tinggal. Ya. Kemudian saudara, sementara Yakub sebaliknya suka tinggal di kemah. Ya. Bukan berarti ayat ini mau bilang sama kita, kalau mau seperti Yakub, ya udah di rumah aja, nggak usah ke PT lagi, nggak usah kerja, di rumah aja, seperti itu. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan penulis kitab Ibrani tadi, berarti ini hal yang serius gitu loh. Sampai dikutip lagi di perjanjian baru perihal Esau tersebut. Dan sebenarnya ya, dari silsilah harusnya Abraham, Ishak, siapa? Esau. Maka saudara, ini harusnya perenungan yang dalam. Kenapa nama itu diganti dengan Yakub? Tapi kita akan lihat perilaku yang buruk daripada Esau ini. Yang pertama saudara, Esau pribadi yang suka berburu, tidak tenang di kemah. Itu teksnya ya, sesuai konteksnya. Maka untuk firman ini relevan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat seperti apa penerapannya. Nah, apa memang salahnya kalau Esau suka berburu? Persoalannya, Esau itu lapar dan lelah dipicu karena dia suka berburu. Akhirnya dia lelah dan lapar. Waktu dia menemukan atau melihat Yakub punya makanan, yaitu roti dan kacang merah, maka Esau ini begitu tertarik, begitu minat dengan makanan ini. Sampai saudara, negosiasi yang terjadi itu bukan main harganya. Dia merelakan hak kesulungannya untuk barter dengan yang namanya roti dan kacang merah itu. Ya. Coba kita lihat ya, pasal yang sama, kitab Kejadian pasal yang 25, pasal 25 ini. Saya baca 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari, ya itu harus menjadi perhatian, lelah. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari merah-merah itu. Karena aku lelah. Jadi persoalannya lelah. Pemicu lelah ini adalah dia suka berburu. Ya, seperti itu. Makanya dia disebut Edom. Tetapi Yakub bilang, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, inilah transaksi yang terjadi. Esau dan Yakub itu bertukar antara makanan, yaitu kacang merah dan roti yang dimiliki Yakub, ditukar dengan berkat kesulungan. Dan nanti Esau enggak memikirkan akibat daripada itu. Ya, akibat daripada pertukaran itu. Jadi Esau pribadi yang suka berburu tidak tenang di kemah. Akibatnya kelelahan dan lapar, kemudian memicu dia saudaraku untuk meminta makanan itu dan ditukar dengan yang namanya saudaraku berkat kesulungan. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, Yohanes pasal 6 itu kan mengkisahkan bagaimana orang banyak mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi? Lalu Yesus bilang kepada mereka, aku tahu kalian mengikuti aku bukan karena kalian melihat tanda-tanda, tapi karena kalian sudah makan roti itu lalu kenyang. Jadi yang berlatar belakangi orang banyak yang ribuan itu mengikuti Yesus ternyata perkara makan dan minum. Lalu Yesus menyambungkan, bekerjalah bukan untuk makanan atau roti yang dapat binasa, tapi untuk makanan yang tidak dapat binasa.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kaitkan dengan Esau ini ya, dengan Esau ini yang namanya suka berburu, maka penerapannya ini dalam kehidupan Kristen sekarang adalah orang yang fokusnya, orientasi hidupnya itu bagaikan Esau berburu soal makan minum yang diburu, soal uang yang diburu, karir yang diburu, jabatan yang diburu, gelar yang diburu. Emang salah punya gelar? Gak salah. Emang salah punya yang namanya uang? Gak salah. Tapi kalau namanya sudah diburu, orientasinya selalu ke situ saudara. Itu nanti kontras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau baca pasal 6 keseluruhan, semua yang dimaksud di situ, pangan, sandang di situ, masa depan juga di situ, jodoh di situ. Jadi kalau Anda orang percaya yang masih single sekarang, ketahuilah jodohmu itu sudah diatur oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan dipertemukan, bukan waktunya Anda. Bukan waktunya Anda. Perspektif kita itu jauh dari kata sempurna. Tapi perspektif Tuhan, cara Tuhan mengatur kita itu sudah sangat terbaik, sangat sempurna. Nanti kontras dengan itu. Kan Matius 6 ayat 33 berbicara prioritas. Jadi kalau dibahas dalam kitab Kejadian tadi, Esau itu suka berburu, itu bukan hanya sesuatu yang berburu sesekali. Kan Pak itu wajar. Hidup zaman itu kan memang berburu, itu hal yang normal. Tapi kalau Alkitab sudah memberi catatan khusus, sampai penulis kitab Ibrani menuliskan lagi tentang Esau. Ini sesuatu yang sudah buruk, sesuatu yang sudah tidak baik. Berarti konsen fokusnya Esau itu soal makan minum. Dan nanti itu terkonfirmasi di mana dia remeh dengan berkat kesulungan itu. Maka penerapan saudaraku daripada poin yang pertama ini, ya, kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita harus belajar saudaraku mengerti yang mana skala prioritas dalam hidup ini. Yang primer, biar dia tetap pada posisinya primer. Jangan yang primer jadi sekunder, yang sekunder jadi primer, terbalik-balik. Maka terlalu banyak orang sampai 15 tahun kerja di perusahaan, gajian setiap bulan. Tapi seperti dia datang ke Batam, seperti itu dia pulang. Dan dia pakai referensi satu lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke Batam. Ku tinggal semua apapun juga saat ku kembali dari Batam. Tapi persoalannya sebenarnya kesalahan pada manajemen keuangannya. Dia nggak bisa mengaturnya dengan melihat skala prioritas. Jadi Esau ini suka berburu di padang. Jadi penerapannya saudara, kita itu harus mengerti mana yang prioritas dalam kehidupan kita. Kerja iya, pemalas tidak diberkati Tuhan menurut Alkitab. Jadi bekerja harus. Tapi jangan sampai kata berburu itu saudara, konsennya ke situ. Akhirnya apa? Lelah. Seharusnya ya, kalaupun kita kerja lelah, kalau kita mengerti yang namanya kalau kita ambil waktu dengan Tuhan, kita punya waktu dengan Tuhan sesuai dengan Matius pasal yang ke-11 ayat 28, kalaupun kita lelah, dia beri kelegaan loh. Dia beri kita yang namanya recovery, ada pemulihan bagi kita. Sehingga itu tidak akan membuat kita menukar hal-hal rohani dengan hal-hal yang jasmani. Berapa banyak orang rela menukar jam ibadahnya karena misalnya dinner time dengan teman-teman sekerja dari perusahaan. Menukar jam pelayanannya hanya karena ingin hang out. Lalu bersembunyi di balik kata healing yang akhirnya sebenarnya pulang pening-pening. Karena toh pengeluarannya yang bertambah, sementara healing yang paling sempurna ada di hadirat Tuhan. Sehingga pemazmur bilang apa? Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di pantai Mirota. Glory melur. Hei jemaat Tuhan, jangan seperti Esau. Menukar hal-hal rohani dengan hal-hal yang jasmani. Jadi Esau ini hari-harinya berburu sampai nanti akibatnya dia nggak tahu.
rencana yang sudah tersusun oleh Ribka ibunya dengan Yakub adiknya. Ya, jadi Yohanes pasal 6 ayat 27, coba kita baca aja ayat ini ya. Sekilas saja supaya saudara semakin tegas poin ini. Ayatnya yang ke-27. Oke, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Tentu saudara ayat ini gak boleh dipisah dari ayat sebelumnya, karena nanti akan salah pemahaman. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Loh, kita kerjakan yang kita terima kan semua itu untuk membeli makanan yang dapat binasa. Tapi ayat sebelumnya harus diperhatikan. Yesus menegur mereka, aku tahu kamu mengikuti aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda kemesiasan dalam dirinya, tapi karena sudah makan roti itu dan artinya jelas motifnya adalah hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania. Itu yang disoroti, yang dikoreksi oleh Yesus. Jadi kalau kita bekerja silahkan, tapi Tuhan akan mengoreksi kehidupan kita, akan keberatan dengan hidup kita. Kalau kita hanya lebih banyak menghabiskan energi kita, waktu kita, pemikiran kita hanya untuk masalah makan minum. Maka Paulus dalam kitab Filipi dia menyinggung itu dengan keras. Ternyata ada orang-orang yang hidupnya bertuhankan perut. Bayangin. Bertuhankan perut berarti konsen hidupnya itu ya orientasinya memang perut gitu loh. Makan minum. Makan minum. Dia enggak membuat yang namanya hal-hal rohani itu yang menjadi skala prioritas dalam hidupnya. Ya. Sekarang orang enggak mikir-mikir untuk melakukan kejahatan demi perutnya. Jadi saudara, ini yang keberatan Tuhan terhadap Esau. Sampai penulis kitab Ibrani bilang, nafsu yang rendah, jangan seperti Esau yang cabul. Ya. Kalau berbicara cabul, ternyata melihat ayat ini enggak selalu ngomong soal seks, tetapi sudah menduakan Tuhan. Gitu. Karena nanti kita lihat Esau ini memang semakin jauh dia. Makanya pada akhirnya konsekuensinya ayahnya bilang, Ishak, engkau akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk. Tanah-tanah gemuk berbicara berkat tentunya. Jadi kenapa kita nggak boleh seperti Esau, dan hal yang mana yang harus kita hindari dari Esau? Esau itu pribadi yang suka berburu, tidak suka tinggal di kemah. Penerapan daripada bagian ini adalah kita sebagai orang percaya jangan hidup konsennya, orientasinya, fokusnya berburu soal makan minum. Tapi kita harus ambil waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sehingga kalaupun lelah, tidak seperti Esau. Kalau lelah datang kepada Tuhan, saya percaya ada pemulihan. Ya, ada penyegaran daripada Tuhan. Ya, bukan berarti saudara karena dalam Tuhan gak boleh lagi saudara yang namanya holiday. Gak boleh lagi yang namanya traveling, silakan. Ya, hanya jangan bersembunyi di balik kata healing itu. Karena yang saya tahu dengan teman-teman yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, yang ada tambah pening kok. Healing yang mana yang Anda maksud? Ya itulah. Karena penyembuhan batin itu hanya datang daripada Allah sendiri. Ya. Dan kalau itu sudah dikerjakan Tuhan, maka yang namanya yang kelihatan wajah apapun itu akan ngaruh loh, akan ngaruh. Akan berpengaruh saudara. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, jadi dalam konteks penggembalaan apa Pak penerapan ayat ini ya? Jangan liar gitu. Jangan suka berburu. Hari ini ibadah GBI GPH, besok ibadahnya di PDI Perjuangan, minggu depan Partai Damai Sejahtera, minggu depannya Nasdem. Enggak bisa. Liar itu namanya. Nanti lelahnya di mana? Di pikiran dan di perasaan. Kok bisa Pak? Kamu bingung, sana katanya begini, sana katanya begini. Makanya konsen di penggembalaanmu. Karena setiap penggembalaan pasti ada visi misi yang sudah Tuhan tanamkan. Tentunya saudaraku, misinya secara global adalah memenangkan dunia bagi Tuhan. Tapi dalam penerapannya, ya, itu punya cara-cara tersendiri. Ya, punya cara-cara tersendiri. Jadi kalau nanam, coba aja tanam cabai hari ini di belakang rumah. Besok kita lihat, kurang pas, pindah.
samping kamar. Mau berbuah, jangankan berbuah, lama-lama mati. Jadi konteks penggembalaan jangan seperti Esau, suka berburu. Sana sini. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, bekerjalah bukan untuk yang itu. Artinya bekerja itu berjuanglah, bukan hanya untuk soal makan minum. Ya kita hampir 100% lah. Ya kalian datang ke sini untuk merantau cari kerja. Gak ada yang masalah. Sama yang karena saya sering ke Malaysia ketemu dengan tenaga kerja juga. Jangan berjuang hanya untuk itu gitu loh. Ada yang lebih mahal daripada itu. Nah, poin yang kedua, ya. Mempersingkat waktu karena 15 menit lebih aja ya kan. Siapa yang bilang? Aku jadi Oke, jangan kalian cari tahu. Aku tahu kok siapa yang ketawa tadi. Aku kan jujur loh, polos aku. 15 menit lebih loh. Ya kan? Gak salah aku loh. Nanti kita lihat jamnya, 15 menit lebih. Emang orang polos ini jadi korban di mana-mana. Nah, yang kedua, perilaku yang mana dari Esau ini sampai muncul tema ini? Jangan seperti Esau yang berdasarkan tadi kita Ibrani. Esau ini meremehkan hal yang rohani. Tadi sudah dibaca ya, Kejadian pasal 25 mulai dari ayat 27 sebenarnya sampai 34. Dia jual hak kesulungan. Hak kesulungan itu berkat rohani. Nanti Tuhan pakai ayahnya Ishak untuk mengaruniakan itu. Dan akhirnya bukan Esau penerimanya. Penerimanya akhirnya Yakub. Walaupun sebenarnya itu bukan karena strategi Ribka, bukan. Lihatlah ke belakang. Sebenarnya Tuhan sudah menetapkan Yakub menjadi tuan atas kakaknya. Tuhan pernah bilang kepada Ribka, ada 2 bangsa yang akan lahir dari kandunganmu. Ya, yang lebih tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Itulah yang dimaksud. Jadi Tuhan yang sudah rancangkan. Pak kok begitu? Ada ayatnya. Aku berkemurahan kepada siapa aku berkemurahan. Ya. Tuhan berkemurahan kepada siapa dia mau berkemurahan. Itu haknya Tuhan. Tidak ada yang bisa keberatan, komplain dengan itu. Ya. Jadi Esau meremehkan hal yang rohani. Ya. Kalau kita melihat Amsal misalnya pasal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ya firman kan hal rohani. Akan menanggung akibatnya. Jadi hal rohani itu luas. Jam-jam waktu untuk beribadah. Misalnya kita dapat kesempatan ini untuk bisa untuk beribadah. Tapi kita enggak ibadah. Ini namanya meremehkan hal-hal rohani. Maka kalau saudara pelayanan hanya mungkin asar di bawah sana, jangan remeh dengan itu. Karena apa? Semua itu langsung linknya itu kita tujukan kepada Tuhan. Jangan remeh tentang hal-hal rohani. Doa misalnya, saya jangankan yang tahun lalu, minggu lalu pun saya udah bisa-bisa udah lupa saya apa yang saya doakan. Tapi Tuhan gak pernah lupa apa yang kita doakan. Makanya kerajaan sorga itu diumpamakan seperti biji sesawi. Biji sesawi itu yang paling kecil daripada biji-biji yang lain, tetapi ketika sudah tertanam, benih itu akhirnya bertumbuh dan dia menjadi pohon yang besar sekali. Apa yang mau disampaikan oleh penulis Matius di situ, bahwasanya hal-hal rohani itu sering kelihatannya sepele, ya. Kita memberitakan firman kayaknya orang nggak respon, cuek, tapi jangan pesimis dengan itu. Kalau benih itu sudah ditaburkan, dia akan bertumbuh dan semakin besar, semakin besar. Pekerjaan Tuhan seperti itu. Makanya ada istilah from nothing to something. Dari yang tidak ada menjadi sesuatu. Karena apa? Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Esau ini meremehkan hal yang rohani. Penerapan daripada bagian ini saudara, kita sebagai orang percaya, jangan sepele. Jangan anggap enteng tentang hal-hal rohani. Jam beribadah itu hal rohani loh. Waktu melayani, ada kesempatan melayani, gak mau melayani, itu remeh namanya. Nanti menyesal di kemudian hari seperti Esau. Esau ini menyesal. Tapi gak ada guna dia meraung-raung. Ya. Gak ada guna saudara. Jadi kesempatan beribadah itu anugerah. Harus dihargai. Harus dipergunakan. Kesempatan melayani, kesempatan berkorban. Ya. Kesempatan memberitakan Injil. Jangan remeh.
Jangan remeh. Makanya Yesus bilang apa? 1 gelas air putih pun katanya kita persembahkan kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan atau murid-muridnya. Ya. Itu sama dengan kita memberi minum Tuhan loh. Makanya jangan anggap remeh tentang pelayanan. Apa yang kamu perbuat yang langsung bersentuhan dengan temanmu, dengan orang lain yang tentunya sifatnya menolong dia. Jangan sepele. Mungkin kita sudah lupa, tapi suatu waktu kita akan menuai dari apa yang kita perbuat itu. Ya, kita akan menuainya. Esau ini sepele, remeh kepada hal-hal rohani, saudara. Ya, kesulungan itu bayangkan dibarter dengan kacang merah, dengan roti. Itu yang saya singgung tadi. Beberapa banyak orang mengorbankan ibadahnya demi hangout, demi jam-jam santainya. Ini bukan opini, ini bukan perspektif saya. Ini berdasarkan penelitian yang saya buat, yang saya perhatikan, khususnya di Kota Batam. Mari kalau kita mau, oke Pak, coba kita buktikan. Ayo kita buktikan, hari Minggu. Minggu aja kita risetnya, gak usah hari yang lain. Minggu, jam ibadah. Kita akan temukan orang banyak nongkrong di restoran, di kafe yang Kristen. Kita akan menemukan orang Kristen nongkrongnya di pantai-pantai sana. Rela menukar hal rohani demi kepentingan jasmanianya. Padahal kalau kita mengutamakan yang rohani, yang jasmani pun Tuhan tambahkan kepada kita. Amin. Ya, bukan gak bisa jalan, bukan. Tapi kita tahu yang mana skala prioritas di hidup kita. Ya. Jadi Esau ini sepele. Makanya saudara jangan remeh tentang jam ibadah. Ada waktunya ini semua berhenti. Ada waktunya semua pelayanan di dunia ini berhenti. Dan banyak orang setelah Yesus datang akhirnya mau bertobat, mau berbalik, menyesal. Itulah yang tidak ada gunanya. Meraung-raung pun tidak berguna. Kalau sekarang menyesali dosa, menyesali perbuatan. Allah setia dan adil untuk mengampuni dosa pelanggaran kita. Amin. Kita sekarang jahat, mau kita perbaiki sekarang berguna. Tapi kalau nanti gak ada guna, saudara. Maka akibatnya kalau kita lihat, sebelum ke akibat, kalau kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 4, di situ dikatakan apa? Bekerjalah selama hari masih siang. Karena ada waktunya malam datang dan tidak seorang pun dapat bekerja. Lalu jangan Anda jawab, Pak, saya masuk malamnya. Maka saudaraku, Yesus pernah bilang, aku ngomong hal rohani, kamu tangkap dengan jasmani. Susah. Yang Yesus maksud ini, kesempatan itu ada batasannya. Ada waktunya nanti, gak ada lagi. Gak ada ibadah seperti ini. Nanti kita ibadah yang betul-betul mulia. Bertemu muka dengan muka bersama Yesus kita. Amin. Ya, nanti bersama para malaikat di sorga. Jadi ungkapan bekerjalah selagi hari masih siang. Kalau ada kesempatan manfaatkan gitu loh. Manfaatkan. Sekecil apapun manfaatkan. Ya. Dan saya melihat orang yang begitu. Ya. Baik itu di Batam, baik di luar Batam. Kerja malam. Ya. Saya baru pulang minggu lalu pelayanan di suku-suku asli Malaysia. Jadi yang ikut dengan kita ini, dengan tim kita ada 3-4 orang lah karyawan kerja di perusahaan. Jadi pulang pagi, ikut ibadah raya yang jam 10, ikut lagi yang sore sampai malam. Saya mikir gimana tidurnya mereka ini. Kita pun gak ajak semua, tapi mereka excited sekali, mereka antusias. Dan saya lihat memang pekerjaan Tuhan itu nyata. Mereka itu sehat loh. Karena memang orientasinya mereka untuk Tuhan. Karena besok udah kerja gitu loh. Kalian masuk malam terus? Iya Pak. Sampai kapan? Mungkin sampai Maranatha. Ya sipnya malam terus. Saya kaget juga. Oh gitu ya. Sehat loh. Sehat walafiat. Kadang yang hemat-hemat energinya malah sikit-sikit. Gak ibadah. Demam aku. Umur 27, tapi stamina udah 42. Semua jalan bunyi, ngeredak, geredak, 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 geredak. Tapi yakinlah, kalaupun Anda orangnya seperti saya lemah fisiknya, kalau untuk Tuhan ini, Tuhan berikan yang namanya kekuatan ekstra.
ada. Jadi Esau itu remeh kepada hal rohani. Jadi kalau Tuhan kasih kesempatan sekarang ini, layanilah Tuhan. Beribadahlah. So ada waktunya yang kau merindukan itu dan tidak terjadi lagi. Nggak ada lagi. Makanya ada yang namanya kairos. Dalam bahasa Indonesia momentum. Kalau sudah lewat nggak ada datangnya dua kali. Penyesalan itu nggak ada guna. Maka akibatnya kalau kita lihat, akibat meremehkan hal rohani, Esau kehilangan berkat. Coba ayat 33. Kejadian pasal yang ke-27 ya, pasal 27. Ayat 33, pasal 27. Ayat yang ke-33 demikian. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Akhirnya nggak ada. Ishak lanjutkan terus, kau akan jauh dari tanah-tanah yang gemuk. Jadi akibat meremehkan hal rohani, Esau kehilangan berkat. Ya kalau kita remeh kepada hal-hal rohani, pasti kita kehilangan berkat. Ya. Kemudian Esau mengalami apa? Penyesalan yang tidak berguna. Mau raung-raung gak ada artinya. Tadi kita sudah baca di pertama kali ya, apa yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani. Tidak ada waktu untuk dia memperbaikinya. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Coba sekali lagi kita baca. Ada kalimat seperti itu loh. Tidak ada kesempatan Esau memperbaikinya. Ibrani 12 ayat 16. Ibrani pasal 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki. Ya, gak ada lagi waktu. Ya, gak ada lagi kesempatan. Hanya ada satu lagu itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Iya Pak, makanya kami kalau hari Minggu libur gitu kesempatan ke pantai. Kami manfaatkannya kesempatan itu Pak. Tapi kemana? Kemana kau manfaatkan buru? Jadi gak ada waktu, gak ada lagi waktu. Jadi ayat 33-34 pada Kejadian pasal 27 Esau mengalami penyesalan yang tidak berarti. Kemudian ayat 39 dan 40 hidup Esau jadi lebih sulit. Ayahnya bilang apa? Engkau akan hidup dari pedangmu. Pedang itu berbicara apa? Dia akan hidup juga tapi dengan mengandalkan kekuatannya, dengan jerih lelahnya. Apa istimewanya anak-anak Tuhan emangnya? Ya kita itu bukan hidup karena kuat dan gagah kita. Di dalam yang kita kerjakan, Tuhan taruhkan berkat di dalamnya. Ya, sehingga kita bisa yang namanya bersyukur. Syukur itu lahir bukan karena saudara berjuang bersyukur, bukan. Karena saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Gak ada orang makan gula lalu dia bilang, pahit sekali. Pahit. Baru dia makan kopi, manis sekali. Ya ini orang ini ya sudah jauh dari kata normal. Makanya saudara gak ada orang yang mengecap kebaikan Tuhan lalu malas memuji Tuhan. Gak ada. Walaupun fals suaranya, dia akan tetap bernyanyi untuk Tuhan. Tapi jangan nyanyi dekat musik. Karena rusuh bangsa-bangsa. Ya, Esau kehilangan berkat, Esau mengalami penyesalan, Esau hidupnya lebih sulit. Kemudian yang terakhir Esau. Kalau lihat ayat 41, dia itu benci, dendam kepada Yakub. Esau dikuasai ketidakbenaran loh. Dendam itu ketidakbenaran. Padahal firman Tuhan bilang apa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau hidupmu dikuasai ketidakbenaran, gak ada damai sejahtera. Itu datangnya daripada Tuhan, maka Yesus bilang sebelum naik, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maka Esau ketika sampai kapan dia dikuasai sakit hati, dendam, sejauh itulah dia dikuasai ketidakbenaran. Sejauh itu pula tidak akan ada ketenangan di hidupnya.
Tidak akan ada damai sejahtera. Padahal kita butuh damai sejahtera. Orang liburan sampai kemana-mana jauhnya apa yang dicari? Ketenangan kan? Damai sejahtera. Padahal itu kita dapat di hadirat Tuhan. Kita dapat di kakinya Tuhan. Makanya orang yang banyak menyembah, lihat aja semangatnya lebih besar dari orang pada umumnya. Optimismenya dia itu luar biasa tingginya. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia lahir bukan kebetulan. Siapa yang pernah minta lahir ke dunia? Enggak ada. Berarti Tuhan sudah rancangkan kita sebagai dutanya Allah di dunia ini. Ya. Sebagai dutanya Allah di dunia ini untuk menikmati kebesaran Tuhan. Maka firman Tuhan ini menegaskan kepada saya dan saudara. Jangan seperti Esau. Esau suka berburu. Jangan kamu menghabiskan energi hanya untuk gaji yang 1 bulan. Berapa banyak energimu kamu buat untuk ibadah, untuk pelayanan. Harus mengerti yang prioritas. Kemudian yang kedua, Esau itu meremehkan hal yang rohani. Jadi saudara, jangan remeh kepada hal-hal rohani, kepada pekerjaan Tuhan. Yang kelihatannya sepele aja pun nanti suatu waktu itu menjadi sesuatu yang besar sekali. Makanya selagi masih ada kesempatan, jangan remeh kepada hal-hal rohani. Jangan remeh. Jangan tukar jam ibadahmu demi santaimu. Nanti kamu menyesal di kemudian hari. Ya, ada kesempatan untuk melayani Tuhan, melayanilah. Dan percayalah, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Engkau lelah bekerja dan harus berjuang melayani, Tuhan tahu kok itu. Tuhan ngerti banget dengan keadaanmu. Dan dia tahu juga cara terbaik untuk menolongmu. Memberikan kamu semangat, kekuatan, kesehatan. Mari kita tundukkan kepala saudaraku. Sebelum kita berdoa, siapapun Anda yang boleh berkesempatan hari ini mendengarkan firman. Janganlah seperti Esau.